Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan khatmil Quran yang bertempat di Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Tegal, yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Suradadi rahimakumullah, mohon berkenannya yang di depan untuk duduk supaya tidak nutupi yang sana. Mas, yang pakai baju batik kamu duduk. Budak temen ya. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan roti, minumnya susu. Hai orang Suradadi, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bangun tidur capek. Begitu bangun, salah satu doa yang sering kita baca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa begitu bangun kalimat yang kita baca pertama kali adalah hamdalah? Jawabannya adalah karena tidak ada satu zat pun yang bisa membangunkan dari tidur kita kecuali Allah. Kita tidur dengan menyebut nama Allah, dan kita bangun dimulai dengan memuji asma Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, disebutkan an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Tidur itu mati sementara, sementara mati itu adalah tidur selama-lamanya. Tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin ketika dia tertidur bisa bangun lagi. Maka kenapa kalau mau tidur kita berdoa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Karena gak ada seorang pun yang bisa menjamin dia bangun kembali kecuali atas izin Allah. Maka tidur itu bagus, tapi harus ada tempatnya. Di atas ranjang di dalam kamar tidur, yang menjadi problem mendengarkan pengajian tidur. Maka malam hari ini saya sampaikan
tidur itu adalah saudaranya mati. Kok saya ngaji jenengan tidur, saya doakan mudah-mudahan cepat. An-naumu akhul maut, tidur adalah saudaranya mati. Saya ngaji jenengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Oleh karena itulah Bapak Ibu, saya itu orang yang sulit tidur. Mungkin 24 jam saya hanya tertidur 2-4 jam setiap hari. Kenapa? Setiap kali mata saya mau terpejam, otak saya ini kemana-mana. Ya Allah, nggak ada yang bisa menjamin besok pagi saya bangun lagi. Kayak cangkemnya ngapa ya? Ayo coba duduk. Saya pakai teles. Habis hujan. Coba saya mau tanya, ada yang baru nggak dari Gus Miftah? Apa? Belangkon. Saya nggak tahu kalau hari ini pelantikan pengurus ranting. Tahu-tahu saya di mobil ambil belangkon warnanya hijau. Pas temen ya? Iya, walaupun amplopnya nggak pas. Setiap kali saya mau tidur, saya berangan-angan, ya Allah, siapa yang bisa membangunkan saya besok hari, dan siapa yang bisa menjamin saya bisa bangun. Makanya kadang-kadang ada ketakutan, jangan sampai kematian kita ketika Allah takdirkan tidur, kita tidak bangun lagi. Itulah alasan kenapa kalau mau tidur kita diperintahkan untuk bersuci, terlebih dahulu mengambil air wudhu, membaca istighfar. Saya diijazahi sama kiai saya, kalau tidak ingin mati mendadak, hendaknya setiap kali mau tidur membaca la haula wala quwata illa billah 21 kali. Coba, jangan sampai tidurmu hanya seperti batang, seperti bangkai. Apa? Tidur yang tidak mencontoh tidurnya Kanjeng Nabi. Bu, kalau mau tidur wudhu dulu apa enggak? Enggak. Kalau mau kelon sama suaminya tidur dulu, wudhu dulu apa enggak? Kalau habis kelon sama suaminya mandi dulu apa langsung tidur? Kan kesel. Banyak orang beralasan gak mau wudhu, kenapa? Karena takut rasa ngantuknya menjadi hilang. Padahal mohon maaf, kematian terbaik itu adalah kematian dalam keadaan suci. Dan salah satu indikator kesucian itu adalah ketika wudhu kita terjaga. Kadang-kadang aneh ya, wong lanang ronda keliling kampung nguyuh ora cewek, nguyuhe ning ngisor tiang listrik ora cewek, tutul-tutul ke tiang listrik. Begitu pulang ketemu istri, kumpul sama istri tanpa membersihkan alat kelaminnya dulu, maka yang terjadi apa? Bisa jadi keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing. Kok jadi anak baunya pesing, menjijikkan. Maka ibu-ibu tolong, kalau suamimu pulang ditanya dulu, Pak, wes cewek apa durung? Diambu, yang didite pesing kon cewek disit. Ini sesuatu yang sederhana tapi penting. Saya itu paling takut, Pak, mendingan saya perutnya sakit daripada saya kencing sembarangan. Gak berani saya, Pak, karena saya ingat betul salah satu siksa kubur yang paling berat itu minal baul, dari soal air kencing. Makanya jangan sepelekan soal kencing. Saya pernah sowan abah saya di Sumatera, di Lampung, naik kapal feri.
Kebelet pipis, saya langsung masuk toilet. Begitu kencing, saya andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Nggak ada air. Saya waktu itu mikir, masa harus sanggup obat? Apa kayak diobat abet ke? Kan rapantes ya. Masa tutul-tutul ke tembok? Saya kebetulan nggak bawa tisu. Saya tunggu 10 menit, air nggak ada. Akhirnya saya ingat ngesai Sprite. Apa yang terjadi? Subhanallah, saya cebok pakai Sprite. Rasanya Pak, tengkeranyas. Untung ora glegeken ya. Ketemu bojone Inyong takoni, dirubung semut mboten, matamu saya bilang. Maka orang mau tidur itu sama halnya mempersiapkan kematian kita, karena nggak ada yang bisa jamin. Maka alangkah nistanya kalau mau tidur kita masih berbuat maksiat. Berarti apa? Tidur kita dalam keadaan kemaksiatan. Bahkan disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ditemani tidur seorang suami kalau sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Bu, suamimu kalau mau tidur minta maaf apa enggak? Belas. Padahal kata Nabi, tidur seorang suami, sebelum tidur dia tidak minta maaf kepada istri, tidak akan pernah ditemani oleh malaikat. Maka saya biasa kalau mau tidur, karena saya jarang ketemu istri saya WA, Beb, tolong maafkan Ayang. Istri saya jawab, iya say. Begitu juga Ayang, Beb. Saya bangga istri saya panggil saya say. Saya pikir sayang, ternyata syaitonir rajim. Saya tuh biasa Pak kalau mau tidur WA istri saya, pasti. Coba kalau kamu WA siapa? Istrinya tetangga. Yeah. Saya kemarin ditanya, Gus Miftah tahu nggak suara kambing? Oh tahu. Bagaimana? Mbek. Tahu nggak suara anjing? Oh tahu. Gimana? Kuk kuk kuk. Persis banget. Oh. Gus Miftah tahu nggak suara sapi? Tahu. Gimana Bu? Moh. Terakhir saya mau tanya, tahu nggak suara buaya seperti apa? Kalau suara kambing embe, suara anjing kuk, suara sapi embe, moh. Bagaimana suara buaya? WA istri tetangga, Dek aku kangen. Iya. Boyo, boyo. Hati mbak-mbaknya. Kalau ada cowok WA kamu kayak gitu, Dek aku kangen. Boyo. Saya itu biasa Pak kalau mau tidur WA istri saya, tolong maafkan Abah hari ini, kalau ada salah tolong saya dimaafkan. Istri saya jawab iya Bah, sama-sama. Karena apa? Tidur kita seorang suami tidak akan ditemani oleh malaikat. Bapak-bapak janji malam hari ini mulai minta maaf sama istrinya, janji. Sing wadon langsung bengok kayak rungok nah kupingnya. Tapi ingat Bu, hadisnya ini masih koma, masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Demikian juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya tidak memaafkan suaminya. Laki-laki minta maaf, istri memaafkan. Jangan sampai tidur dalam keadaan hatinya benci dengan suaminya. Maka saya ingatkan ibu-ibu surat tadi, kalau mau tidur bukalah dada lebar-lebar. Maksudnya ngapura lanang malah kayak kia ya masuk angin ya. Kebiasaan saya kalau mau tidur, saya dapat ijazah dari guru-guru saya.
Saya biasanya yang pertama membaca Sayyidul Istighfar. Bagaimana Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian saya lanjutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya baca 7 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Kenapa saya harus baca Sayyidul Istighfar? Karena di situ ada kalimat yang sangat indah, wa abu'u bidambi. Kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Allah, hari ini saya banyak dosa, dari bangun sampai tidur lagi banyak dosa yang saya lakukan. Coba ibu, sehari dari bangun sampai tidur lagi, kira-kira lebih banyak sayang sama suaminya apa membentak suaminya? Bentak. Baru bangun tidur saja sudah bikin dosa. Bangun tidur suaminya mulai pegang paha, nambah maning. Harusnya kalau suaminya bangun pagi kok mulai pegang, Anda tanya dengan bagus, Pak mau lagi ya? Iya. Suaminya jawab iya mama. Istrinya jawab, tapi aku capek papa. Terus maunya gimana mah? Prasmanan saja ya pak. Bagaimana caranya prasmanan? Mang buka dewek, tutup dewek. Kayak kia. Setelah itu biasanya saya membaca ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian saya baca la haula 21 kali. Supaya kita tidak dimatikan oleh Allah dalam keadaan mendadak. Dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim 21 kali. Kemudian kebiasaan saya apa? Saya berdoa 4 hal. Berapa bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Berapa bu? 4. Kenapa? Pamer? Apa artinya aku pamer sama kamu? Wis copot baik, izin aku. Apa? Moga-moga carry. Yo nggo maning. Pengajian amplopnya tipis kelangan cincin. Empat hal. Coba Anda boleh contoh. Apa 4 hal doa yang saya baca? Yang pertama, saya selalu minta sama Allah, ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa saya. Karena nggak mungkin seharian penuh kita tanpa berbuat dosa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Baik dosa yang berangkat dari mata saya, dari mulut saya, dari telinga saya, dari pikiran saya, dari hati saya, dari setiap langkah yang aku lakukan. Wong lanang kiek terutama minta maaf dari matanya. Kenapa? Laki-laki itu paling banyak berbuat dosa dari mata. Betul bu? Makanya cowok itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik, dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya di rumah, dia akan teriak weh. Wong ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya bajunya batik. Oh iki ya batik. Kalau perempuan, mintalah maaf kepada Allah dari semua dosa yang dilakukan, terutama dosa yang dilakukan dari mulut. Karena perempuan itu dosanya paling besar, banyak dari mulut. Sekarang saya mau tanya, Bu, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Siapa yang bilang laki-laki? Woi, mereka putih lor kidul wetan mereka.
lor, kidul ya, kidul. Sing bingung siapa ya? Ini saya hadap mana ini? Ngetan ya. Kok jadi kebalik semua ya? Ini kalau saya sana itu timur, sana barat, selatan, utara. Gue bingung nggak lo? Sing takon musola siapa? Ini yang takon arah. Apa karena saya bangun tidur ya? Jadi bingung ya. Oh belum ngopi bener ya. Sangit. Kopi pak. Saya butuh ngopi. Kenapa? Karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Iya. Boyo-boyo matamu boyo. Codot. Coba dijawab, Ibu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Bapak, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Saya tidak akan membela laki-laki karena saya tidak cinta dengan laki-laki. Tapi survei membuktikan, berdasarkan survei, dosa perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede-gede. Perempuan banyak tapi kecil, laki-laki sedikit tapi besar. Perempuan tuh dosanya banyak bu, terutama dosa yang bersumber dari mulut, lambe, tutuk, cangkem, congor, Coba kalau Anda baca sejarah Isra Mi'raj, perempuan yang disiksa dari lisannya, itu perempuan bukan laki-laki. Tapi kecil-kecil, ngerasani, ngerumpi, adu-adu. Apalagi bu? Cerewet, icip-icip, itu perempuan. Makanya kalau pengajian biasanya yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tujuannya satu, jajannya tuh rasel kayak gini. Kayak penyanyi nih, tasnya gede-gede ya. Bu, tapi nggak ada orang di penjara gara-gara ngerasani, nggak ada. Dosa kecil-kecil. Tapi coba kalau laki-laki, dosanya sedikit tapi besar-besar. Contoh, molimo, laki-laki. Apa kayak molimo? Maling, laki-laki. Laki-laki maling lebih banyak daripada perempuan. Maka isi penjara lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Maling, laki-laki. Molimo. Main judi, laki-laki. Jarang perempuan gaple, jarang. Perempuan ceki, jarang. Main judi. Saya kemarin dari Singapura, lihat kasino di Singapura, pemainnya paling banyak laki-laki. Dosa besar. Mabuk, laki-laki. Coba di perempatan jalan, yang mabuk rata-rata laki-laki. Nggak ada ibu-ibu berjilbab mabuk di pinggir jalan, jarang. Ayo jeng, minum dulu jeng, nggak ada. Mabuk. Apalagi madat narkoba, laki-laki. Bahkan jenderal bintang 2 jualan tontonan narkoba, laki-laki. Memperkosa, laki-laki. Ada nggak perempuan memperkosa? Ada nggak bu?
Ada yo Siti Zulaiha mau memperkosa Nabi Yusuf. Tapi ingat, itu Nabi Yusuf gantengnya minta ampun. Hada malakun karim, bukan manusia ini malaikat. Saking gantengnya mau diperkosa sama Siti Zulaiha. Kalau di sini Nabi Yusuf kayak siapa ya? Kayak bapaknya Gie. Wah, ya mungkin sarungnya betol demam. Kayak siapa ya? Langka. Tapi saya baca kitab, ternyata Nabi Yusuf itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Oh iya gondrong. Tapi ya mungkin Nabi Yusuf kok ingahingi, ya mungkin. Siapa rane Triono? Ya mungkin. Triono kok diperkosa. Orang diperkosa bayi mapan, nyoh kayak gini. Malah Triono golek telembok. Langsung pendek rambutnya Triono ya. Triono diperkosa. Orang diperkosa bayi golet-golet ya. Bu, memperkosa laki-laki. Madon, medok, laki-laki. Jarang perempuan medok, jarang. Ya iyalah. Nah, maka apa? Nggak usah melihat siapa yang banyak dosanya. Sudah, kalau mau tidur laki-laki minta maaf sama istri. Tapi beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri yang sungkem laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki? Perempuan kepada laki-laki, istri kepada suami. Bu, kemarin Idul Fitri Anda salaman apa sungkeman? Salaman apa sungkeman? Salaman, jarang, langka sing sungkeman. Rambung sholat id, suaminya dicari di rumah. Pak, kosong-kosong ya? Yang kosong apanya? Kalau etika orang Jawa itu bukan hanya salaman, tapi sungkeman. Apa bedanya salaman sama sungkeman? Kalau sungkeman itu sudah pasti salaman, kalau salaman belum tentu sungkeman. Mau tak kasih tahu cara sungkem Keraton Jogja. Belangkon yang saya pakai ini kan Yogyakartanan. Kenapa? Karena ada jendolnya di belakang. Kalau Solo nggak ada ininya. Kalau biasa yang saya pakai itu Sudirmanan. Nah, tapi sekarang ganti Gus Miftahan. Yo saya mau pakai belangkon hitam, hijau, kuning ya tetap ganteng. Ya, bandingkan Triono. Ya beda ya. Makanya Triono harus sadar diri, sadar posisi dan sadar rai. Cerita Triono cangkem. Ya, bagaimana sungkeman ala Jogja dan bagaimana kita minta maaf. Yuk kita selawatan dulu yuk. Mau selawatan? Selawatan apa? Minta lagu apa? Hah? Ikan dalam kolam. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu. Bojone Triono kuwi ora ayu. Salah. Triono sudah sunat. Kalau belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya ukir-ukiran. Yuk kita selawatan yuk. Ayo Mas, Mbak, nyanyi rodolan HP bae. HP ini cross gaya. Apa? Aku ngerti paling jelek kotak infak wis ngerti rasa maca. Ngemis-ngemis ngomong. Aku
aku wis hafal. Bu, mau nggak nyumbang malam hari ini? Bawa uang? Ya nggak bawa silakan hutang. Saya mau tanya, kalau isi dompetmu ada 100.000 sama 1.000, kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Biasanya kalau ke kebun binatang lihat kunyuk, uang sakunya berapa? 100.000. Lihat kunyuk 100.000. Pengajian deleng kiai ganteng 1.000. Berarti larang kiai apa kunyuk? Anda lebih menghargai kiai apa kunyuk? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Jelo disawer apa ora? Sawer sebagai apa mas kawin di duit nyong dia sini kok malah di bawah, nanti anak ansor lihat nanti minta penyanyi cah piro lagi mau telu yo siji kene. Kamu jangan naksir aku. Cie pengen cie. Triono jalut. Wong rupamu kayak kota infak ya. Apa nanti tadi mana kotak infaknya, aku nyumplung di sini, mana infaknya? Mana sajadahnya? Wah sini Triono nyemplungi pira? Triono kere ya. Wah sini ora gaduh ya. Siji. Ro. Pamer matane nggak jadi. Pamer. Kan uangku baru. Ya wis lah. Anak kecil mau? Sini anak kecil, sini. Kasih uang sini. Namanya siapa? Nadifa. Hah? Siapa? Asmiranda. Nadifa. Oh Nadifa. Kamu tahu Nadifa artinya apa, Nduk? Bersih. Kelas berapa sayang? 1. Cita-citanya pengen jadi apa? Polwan. Apa? Polwan. Oh polwan. Aduh, pasti kamu suka minta uang ya. Nanti di sini. Polwan. Tahu ini siapa? Miftah. Pernah lihat di mana? YouTube. Ganteng apa ora? Ganteng. Yeah. Saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nama-nama nabi enggak? Tahu. Sebutkan 5 nama nabi, tak kasih 200.000. Wah. 1. Jangan bilang Nabi Triono. Nabi siapa? Muhammad. 2. Adam. 3. Idris. 4. Nuh. Siapa? Nuh. 5. Ibrahim. Salah satu kelebihan Nabi Ibrahim apa? Dibakar tidak memban. Nah, 200.000.
Inyong pengajian ini suwe-suwe bangkrut ya. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Jajan. Jajan. Bapak Erika jenenge siapa? Kok milih bapak, kok milih sing ndi? Biyunge jenenge siapa? Ibuke? Istri. Isti, mamanya Isti, bapaknya? Umam. Umam. Wonge sing ngendi? Tak kasih tahu ya, Nadifa ya. Nanti uangnya jangan sampai diminta atau disimpan sama ibunya. Kalau disimpan sama ibumu dijamin nggak bakal balik. Itu namanya investasi bodong. Siapa sing ngapusi? Isti. Umam keprimen luweh parah. Nah, Salim ya. Polwan. Kuwi njaluk ora isin. Apa Bu? Kamu minta? Oh ya aku bojomu. Salah. Lah yo wis ya. Masa dum-dum BLT. Sing lemu ngaco. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Udah jam 12 ya. Allah, dongake Gus Miftah sehat nggih. Saya ini besok masih di Tegal, malamnya ke Jakarta, langsung ke Bengkulu. Naik pesawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti sholawatan sama Gus Miftah ya habis subuh. Jadi yang pertama, saya selalu minta maaf sama Allah setiap mau tidur. Ya Allah ampuni saya karena dosa kita banyak. Demikian juga tadi suami istri saling minta maaf. Gak usah gengsi, sudah minta maaf saja. Bu, saya tadi janji apa? Mau ngasih tahu cara sungkeman ya. Tak kasih tahu. Caranya begini. Boleh saya berdiri Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana senang saya ngadeg ya. Untung inyongnya masih bisa ngadeg. Caranya begini. Tak kasih contoh. Ini duitnya inyong. Tak kasih contohnya gini. Namanya sungkeman itu beda dengan salaman. Bedanya di mana? Kalau mau sungkeman suaminya didudukan seperti ini. Ya Allah, pengajian yang paling menyenangkan. Duduk depan kiai tungkae slonjor kayak kabeh. Ya Allah. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek yo. Sok pede. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gedek, raine glowing, tungkae meletek. Iki wis tuwek tetep kemenyek. Masa pengajian kayak gini? Kan aku jadi zizi, langsung ditekuk set kayak gini. Masake temen. Yura apa-apa, asam urat. Tak kasih obatnya mau. Nanti pulang cari gula batu. Gulanya dikasihkan asamnya, batunya nutuki urate. Mari. Kayak gini Triono. Tri ki atri telu. Ono bojo, bojone telu. Sa cilik manuke cilik gaya. Caranya kayak gini ya. Yang laki duduk kayak gini. Ini corok keraton Jogja ya. Kayak gini.
Perempuan laku dodok. Tahu nggak laku dodok seperti apa? Masa di hadapan suami kok jalannya begini? Nggak boleh. Laku dodok tuh begini loh. Contoh keraton Pak tak ajari. Jadi caranya seperti ini, melangkah satu-satu. Ini, terus begini, nah, terus begini. Tokling matamu, tokling. Diajari tenanan tokling. Malah kayak nonton lodruk ya. Kayak gini. Nah, sama suaminya sungkemnya kayak gini, sing lanang dulu kayak gini. Nah, kemudian matur sing sae. Bilang sama suaminya, "Papa, kaula ngaturaken sugeng riyadi, Pak." Tangannya dipegang sambil ngatur. Matur bahasa yang baik itu dalam Al-Qur'an namanya qaulum ma'rufun wa maghfirah. Perkataan yang baik dan penuh maaf. Papa, kaula ngaturaken sugeng riyadi. Mbok menawi kaula gadah kalepatan sak kelimah saking ucapan, sak langkah saking tindak, tanduk kaula banyu, sak cawuk lemas, sak caruk godhong, sak suwek kayu, sak coklek. Kula nyuwun agunge sih samudra pangaksami Papa. Cium tangannya bolak-balik. Kalau ikut tradisi keraton Jogja, cium dengkul suaminya. Ingat, yang dicium cukup dengkulnya, bukan atasnya. Laki-lakinya jawab, "Wong lanang saiki keprimen?" Bojone matur. Sing lanang jawabnya cepet temen, "Bapak kaula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaula gadah kelepatan saking mas saking ucapan salang saking tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemas sak teruk godhong sak suwek kayu sak coklek kaula nyun agunge samudra pangaksami Bapak." Sing lanang jawab, "Ya pada-pada." Apaan? Enggak seperti itu Triyono konsepnya. Dijawab yang bagus. "Iya Bu, aku wong lanang oke salahe, kuwi wong wedok sing gedhe pangapurane. Sing gedhe oke dosane, sing cilik oke ngapurane. Sing cilik oke sangune, jomblo kapan rabine." Kamu juga nggak usah baper kalau ditanya kapan kamu nikah sama mbahmu. Kok mbahmu tanya, kapan kamu nikah? Gantian kamu jawab, "Lah kapan si mbah mati?" Wong jodoh sama ajal itu sama-sama rahasia Allah. Makanya anak muda diteror kapan nikah. Ya kapan si mbah mati? Itu aja. Itu namanya ikrar sawalan. Matur sing apik. Diambung bojone inyong, sungkeman 30 menit nangis. Saya bilang, "Kenapa kamu nangis? Ingat dosa?" "Enggak." "Kenapa?" "Sikilnya inyong kepidak kayak gini." Bu, ibu itu kalau di rumah sama suaminya boso enggak sih? Belas. Kadang-kadang tergantung tanggal muda ada duit Papa, tanggal pertengahan Bapak. Begitu tanggal tua Triyono kayak gitu. Dia anaknya Triyono dari tadi pengajian kayak gini mulu. Kamu pegang apa, Tri? So begini aja. Kan punya kamu kecil. Allah. Kok asik sekali malam hari ini ya. Kok sumuk saya ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sok sibuk mendiwenai duit. Wes Nur. Saya itu kalau ketemu kanca-kanca NO ini senengnya minta ampun. Masya Allah. Mudah-mudahan besok kita di surga bareng Mbah Hasim. Amin. Maka nanti yang keempat tak sampaikan, jangan sampai kita berpecah belah. Beda partai boleh, beda pileg boleh, beda pilihan bupati boleh, tapi jangan bercerai-berai. Nanti yang keempat, kan baru satu. Insya Allah yang keempat akan saya bahas jam 4:30.
Siap? Cangkem minyong sing bosok. Ibu dari tadi kipas-kipas mulu. Saya pikir karena panas, ternyata bukan. Takut bedaknya luntur. Iya, kayak gini. Aku bingung deleng raine wong wadon. Jane ki rai papapan karambol. Sama-sama penuh bedak gitu. Coba penampilan kayak bapak gini, rainya polosan. Cukup dengan air wudu. Makanya saya bilang, ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Iya. Wong wadon ale sepedol. Untuk pasangi kawan ngomong gini, hewo. Aku tuh paling nggak bisa lihat cewek pakai kawat gigi, apalagi cowok. Aku zizi. Coba kebayang nggak kalau istrinya pakai kawat gigi, tak cipok nyantol cangkem minyong, kayak gitu kan. Apalagi yang cowok pakai kawat gigi, yang cewek pakai kawat gigi, ketemu teng teng. Yang kedua, setiap kali saya mau tidur, yang pertama, ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kemudian yang kedua apa? Saya berdoa untuk bapak ibu saya, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya. Dikatakan tidak akan terputus rezeki seorang anak manakala sebelum tidur tidak berhenti mendoakan bapak dan ibunya. Bu, doakan bapak ibumu, rezekimu gak akan terputus. Amin. Gak usah panjang-panjang, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa bapak ibu saya. Pasti malaikat akan mengaminkan. Amin. Saya selalu bilang, orang tua itu gak pernah hitungan kepada anak, tapi anak senantiasa hitungan dengan orang tua. Betul Bu? Orang tua satu, bapak dan ibu, punya anak 12 sekalipun, sabar mengurus 12 anaknya. Tapi gantian 12 anak menjadi dewasa, tidak akan pernah sabar ngurusi orang tuanya. Betul? Anak nangis jam 2 malam kelaparan, ibu dengan ikhlasnya bangun ngasih makan anaknya. Gantian orang tua nggak bisa apa-apa, anak 12 tidak mampu ngasih makan satu bapak dan ibunya. Orang tua punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan apa? Ini rumahku. Gantian besok anak punya rumah, orang tua tidak boleh ngaku-ngaku. Gak ada orang tua yang mengatakan ini anak, ini rumahku, pasti bilang ini rumahnya anakku. Orang tua punya mobil, anak dengan bangganya mengatakan ini mobilku. Gantian anak punya mobil, orang tua tidak boleh ngaku-ngaku. Itu faktanya. Betul Bu? Orang tua hampir mati, nafasnya sudah Senin Kemis, masih mikir besok anak-anakku gimana. Bahkan mau mati masih mikir anaknya. Kita yang hidup harusnya mikir mereka yang mau mati. Maka kita nggak banyak, satu saja, ya Allah ampuni dosa bapak ibu saya. Bapak ibunya sudah meninggal Gus, dihentikan siksa oleh malaikat di alam kubur bagi bapak ibunya ketika ada anak membacakan istighfar untuk orang tuanya. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat berhenti menyiksa bapak ibunya. Kemudian ibunya bertanya sama malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau hentikan siksaanmu kepadaku? Jawab malaikat, karena di dunia anak-anakmu memohonkan ampunan untukmu. Coba Bu, Mas, tolong ya, kalau hari ini Anda merasa hidupnya susah, perbaiki hubunganmu dengan bapak dan ibumu.
Kita sibuk kesana kemari cari kiai, cium tangan kiai, cari Habib. Padahal apa? Dosa bapak, mohon maaf, doa bapak ibu kita lebih mustajabah dibandingkan doa orang-orang itu. Betul? Kamu boleh sowan Habib, boleh sowan kiai, tapi prioritaskanlah bapak dan ibumu. Setuju? Habib Lutfi mengatakan apa? Kalau pengen jadi walinya Allah syaratnya cuma dua. Hormati ibu bapakmu, hormati gurumu. Berarti apa? Posisi guru itu setelah ibu bapak. Kok melagu nih? Hormati ibumu. Kayak sing piye sing lagune ibu mengandungnya piye kayak? Bukan. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Udah rampung-rampung ya. Lahir mateng, lahir mateng, lahir mateng. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, nganti suwek. Coba kamu bayangkan, orang ngedengi sing baik 5 menit, rasanya kayak jebol. Lah wong wadon ki nglairke kadang-kadang rong dina rong bengi, ora metu-metu. Nggih napa mboten? Dinteni karo sing lanang, buka 1, buka 2, kadang-kadang sudah buka 3, nutup lagi. Kadang-kadang bayinya bikin polah, nggak mau lewat jalan asli, malah minta cesar. Kenapa bayi minta cesar? Malu lihat jalan aslinya. Aku isin. Aku malu. Jalannya apa? Loker. Loker itu apa? Rusak. Sing rusak ya didite bojomu. Kok loker keprimen? Rokel. Kadang-kadang ibu saya nggak mau cesar, saya pengen merasakan betapa rasanya orang melahirkan. Ditunggu sama suaminya 2 hari. Buka 1, buka 2, buka 7, akhirnya buka 15. 10 maksimal. 15 teneh kaya lapangan bal-balan. Begitu bayi lahir mulai kelihatan tangannya. Saya mau tanya, bayi lahir tangannya gegem apa begar? Gegem. Kenapa gegem? Kalau begar rokel dalane kayak gini. Kalau gini kecakar-cakar ya. Begitu ngeten prol cenger mbok nenarek tapas panjang. Alhamdulillah, dibersihkan bayinya, digendong ibunya, mulai anakku. Coba diadani, malah ning YouTube anak sing keliru, adane Allahu Akbar, Allah. Ngadani bayi malah takbiran, goblok temen ya. Kon ngadani malah takbiran. Siapa? Daryono. Triyono. Coba kalau yang keras-keras itu bayinya lahir malah bengok takbir. Selesai. Anak langsung mancal-mancal. Tenan. Digendong gini bu. Begitu ibu lagi seneng-seneng yang gendong anak karena bayinya sudah keluar,
Dokternya datang lagi, Bu, belum selesai. Apalagi dok? Dondomi dulu. Ayo, nggih napa mboten? Padahal di dondomi itu mas, itu nggak pakai pati rasa. Betul Bu? Langsung disontek. Bu, dondomi. Iya dokter, untuk menghilangkan rasa sakit, mengurangi, bayinya digendong. Dokter mulai dondomi, ceplus atau ceplus atau nggih napa mboten? Sakit apa enggak? Begitu mulai didondomi setengah jalan, suaminya datang, dok interupsi. Apa maning? Pakai interupsi segala. Inyong dibagai titik. Aja rapet-rapet. Aja dondomi kabeh. Dokternya jawab, gampang, pasang resleting. Perjuangan seorang ibu, betul Bu? Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam kepada bapak ibunya, tidak bisa membayar jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Begitu dia melahirkan, taruhannya 2. Kalau yang mati ibunya masuk surga tanpa hisab. Kalau yang mati anaknya, menolong syafaat, memberikan syafaat ibunya besok di Shirathul Mustaqim. Perjuangan seorang ibu. Makanya mohon maaf, saya ada pertanyaan begini, Gus, kenapa kadang-kadang kalau orang hamil di luar nikah itu kadang-kadang sudah tidak merasakan rasa sakit, beda dengan orang hamil dari pernikahan resmi. Kalau orang hamil di luar nikah bahkan nggak ada bapaknya, siapa bapaknya nggak jelas, kadang-kadang sudah tidak ada rasa sakitnya. Ternyata apa jawabannya? Karena Allah mencabut rahmat dari rahim seorang ibu ketika dia hamil di luar nikah. Makanya dibuat apa maning? Kodok. Danco. Kan aku lagi serius. Kamu ganggu aku. Makanya kamu berangkat ngaji nguyuh cewek, pesing sih. Makanya kodoknya masuk. Itu kan penjelmaan Triyono. Udah ketemu kodoknya? Makanya cewek ya. Kalau cewek gak ada air gimana Gus? Boleh. Apa maning? Banser dicekel gitu loh, ser. Dijukuk dan jero roke ibu kayak mau loh. Dirogoh ya. Jadi sekarang tugas dan kewajiban banser satu lagi, mengamankan kodok di dalam rok. Bila ingin melihat kodok di dalam rok, buka dulu roknya, muncul kodoknya. Error temen ya, pengajian itu malah kodok. Jadi jangan kaget kalau ada orang hamil di luar nikah, malah hamilnya tidak ada rasa sakit. 90% orang yang hamil di luar nikah itu hamilnya tidak mengalami rasa sakit. Dibuat gampang saja. Kenapa? Karena Allah mencabut keberkahan sebagai seorang ibu. Kenapa ibu itu mengandung harus sakit? Supaya dia tahu bahwa anak itu adalah amanah yang harus dia jaga, yang harus dia keluarkan dengan rasa sakit. Beda dengan orang di luar nikah. Kadang-kadang dibuat gampang Bu, melahirkan kadang-kadang nggak pakai rekoso, batuk saja cerot keluar, mencolot kayak kodok gitu. Yang ketiga,
Wes guyu bae ya. Gara-gara kodok. Nanti ditanya sama suaminya, "Ibu, tadi pengajian judulnya apa?" Kodok di dalam rok. Ya. Sekarang selawatan sama Gus Miftah yo. Bawa HP apa enggak? Flashnya bisa dihidupkan apa enggak? Ya hidupkan flashnya. Apa? Triono pateni, Tri. Lampunya pateni. Tadi hujan Pak ya, kok basah? Alhamdulillah. Berkah. Semua HP diangkat. Ayo sana bawa HP apa enggak? Masa enggak bawa HP ya? Orang segini banyak cuman 2 HP-nya. Ayo sana angkat. Ya sana saya angkat semuanya. Yang tinggi sampai atap. Lampunya bisa dimatikan nggak Pak Triyono? Oh bisa. Ya kalau nggak bisa ya ketua panitianya dibunuh saja ya. Semuanya diangkat. Lama banget matinya ya. Bentar ya, tak matiin lampu dulu ya. Mana? Mati belum? Oh belum. Semuanya diangkat HP-nya. Yang tinggi dong, aku berdiri wes. Semuanya diangkat. Masa cuma 2 nggak jadi, kalau 2 jelek. Nggak menarik nggak jadi. Lampunya orang mati oh, yang bingung. Mau loro kayak laron. Bapak Ibu, kita akhiri pengajian sore hari ini. Wah. Yang mati sana bukan sini. Sudah, nggak usah matiin lampu, tangannya aja diangkat, atau angkat kaki saja. Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bibis. Semuanya HP-nya sekarang diangkat, pakai flash bareng-bareng. Hidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah
ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil. Sebentar mas, sebentar. Kurang kompak, ada yang kesana, ada yang kesana. Yang rapi. Semuanya kesana dulu, semuanya kesana dulu ya. Semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Yang ngangkat flash temennya Gus Miftah. Yang nggak ngangkat temennya Samsudin. Kesana dulu bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bi ahlil badari ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada. Dada salatullah salam. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bi ahlil. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kok ambune peceren ya? Oh, apa Petriono. Alhamdulillah. Apa maning? Ambune peceren. Apa bu? Lanjut. Karena aku capek. Ada siapa yang pejabat yang rawuh ini? Ini Pak Lurah. Endi Lurah ya? Oh wis mulih. Oh ngising. Oh teng wingke. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalodi diajari ngaji. Emangnya aku cowok apaan? Masih 2 lagi, tak percepat. 5 menit lagi selesai. Sholawat wis, nyawer wis, ngaji wis. Kan aku capek. Yang ketiga, kalau saya mau tidur, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa orang yang mencintai saya. Jadi orang-orang yang senang sama saya semuanya saya doakan. Yang keempat, siapapun. Yang keempat, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa semua orang yang membenci saya. Saya nggak mau punya kebencian dengan siapapun, termasuk orang yang membenci saya. Semuanya saya doakan. Jenengan mencintai saya doakan. Jenengan membenci saya, tetap saya doakan. Tapi kalau saya disuruh milih membenci orang atau mencintai orang, saya lebih milih mencintai.
Betul? Benci itu penyakit hati. Hati-hati. Ini mau pilpres, ini mau pileg. Kita boleh beda pilihan, boleh beda partai, tapi saya niteni, kalau sudah mau pemilihan biasanya mendadak NO. Nggak kenal NO saja, tahu-tahu ngaku NO. Besok mau pilihan, bisa jadi jenengan kali Gus Miftah beda pilihan pilpres, bisa jadi. Pesan saya satu, kalau toh kita berbeda, jangan bermusuhan. Setuju? Saya kemarin gara-gara Pak Prabowo sowan ke pondok saya dibully. Apa salahnya Pak Prabowo sowan saya? Wong saya kiai kok. Betul? Sampean sowan juga boleh. Sopo kuwi? Nur Hadi boleh sowan, Triyono sowan. Tapi kalau Triyono sowan hanya merepotkan. Dulu Gus Dur baik sama Pak Prabowo, kenapa saya nggak boleh menerima? Siapapun datang ke pondok saya terima, betul? Lah orang non Islam aja saya terima. Apa mana Pak Prabowo orang Islam? Mau sowan ya silakan saja. Triyono boleh. Calon presiden Indonesia, Triyono. Orang pantas temen ya. Diamini dewek. Yang penting ngakur. Besok Triyono milih siapa, saya milih siapa, sama alhamdulillah, beda juga alhamdulillah. Tapi siapapun yang jadi, saya pengen, katakanlah besok ada 3 pasang, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Mas Anies Baswedan. Kalau seandainya beda, yang kemarin saya senang tuh sambutannya Pak Prabowo, nggak usah tegang-tegangan, semuanya orang baik, betul? Santai saja, jangan mudah dipecah belah, jangan gampang diadu domba. Itulah pelajaran dari lato-lato. Jangan gampang dibentur-benturkan, wong kita bukan mainan. Apalagi lato-latonya Triyono, kisut. Maka saya bilang, Pak Prabowo telepon saya, Gus, saya boleh sowan? Oh monggo. Yang lain mau sowan ya silakan. Gini apa badan? Maka saya besok minta, walaupun kita berbeda jilbab, berbeda warna partai, berbeda pilihan, tetap sama-sama sebagai orang Nahdlatul Ulama. Setuju? Itu baru Indonesia keren. Ansor juga begitu, Le. Mungkin sesama teman Ansor ada yang berbeda, kamu milih Prabowo, kamu milih Ganjar, kamu milih Anies, silahkan. Harus akur, kompak. Orang-orang baik itu harus ikut support politik. Kenapa? Karena kalau orang baik nggak mau ngurusi politik, maka politik hanya akan diurusi orang jahat. Makanya banyak politikus jahat. Kenapa? Karena yang baik nggak mau cawe-cawe. Gini apa badan? Nah, saya kalau minta satu, rukun. Lah orang iso rukun, goblok. Soalnya nyuwun sewu, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman ki goblok, awake gede bajune es. Luwe goblok nganggo sempak ning jaba. Coba kebayang nggak kalau Triyono pakai sempak ning jaba? Ayo jajal saiki primen. Ora pantes. Ya Allah ampunilah dosa saya. Ya Allah ampunilah dosa bapak ibu saya. Ya Allah ampunilah semua orang yang mencintai saya. Ya Allah ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Maka saya nggak punya dendam. Makanya coba anak-anak Ansor, saya mau dibully kayak apa saya santai. Karena saya diajarkan sama Abah Lutfi, lenda blek. Rasa mau rungokke, saya dibully. Dasar Miftah goblok. Oh, aku goblok, tapi payu. Kue pinter ora payu. Santai aja, bro. Gini apa mbaten? Gobloknya laris. Bola-bali diundang Presiden Jokowi. Kemarin Ramadan Pak Jokowi manut saya 5 menit. Saya yang ngatur. Iya, aku imam sholat.
Pak Jokowi mamui inyong, ya manut Pak Jokowi karo inyong. Inyong takbir Pak Jokowi takbir. Inyong rukuk Pak Jokowi rukuk. Imam inyong keprimen. Dalam 5 menit Indonesia saya yang mimpin. Di situ akur, ada Caimin, PKB, ada Pak Prabowo, Gerindra, ada Zulkifli Hasan, PAN, ada Pak Mardiono, P3, ada Pak Erlangga Hartarto, Golkar, ada Pak Presiden sing ceramah Gus Miftah. Keren, NU harus keren, betul? NU kok nggak keren? Maka doakan mudah-mudahan NU ada presidennya, amin. Gus Miftah, presiden para pendosa. Wah, rakyatnya siapa? Triyono. Satu komando ya Triyono ya. Maka pesan saya cuma satu, keakraban malam hari ini harus berlanjut walaupun kita beda pilihan. Kalau Gus sudah ditanya, Gus nyoblos apa? Jelas nyoblos istri saya. Karena hanya 2 hal yang bisa membuat saya 1 kopi, 2 istri. Iya. Akhirnya mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 1. Kamu nggak rela pisah sama aku. Pon dongo bareng-bareng. Moga-moga istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.